kasih. Nah, seperti biasanya Bapak Ibu, mengawali kegiatan tutorial kita pagi hari ini, kita harus melakukan screenshot untuk pelaporan kegiatan tutorial. Sebagai buktinya, mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Ini sudah aktif, ada Rahayu, kemudian Eti Nurjana, Rizkita, Marisa Hendrianti. Kamera saya nggak bisa dihidupin, ini kenapa ya? Ada Alif, Sri Utami, mana lagi yang lain nih? Ini kalau lihat dari daftarnya yang sudah masuk 18 orang. Tapi kamera yang baru hidup 6 nih. Mana nih kamera yang lain? Ayo. Tolong diaktifkan. Ya. Kameranya diaktifkan. Waalaikumsalam. Mana lagi kamera yang lain? Ya. Tolong senyumnya ditahan sebentar supaya lebih cantik gitu kan. Lebih ganteng. Ya kalau ganteng itu Bapak sama Alif ya. Yang lain nggak masuk ya. Iya Pak, berdua. Berdua ya Pak. Ya, 1, 2. Oke. Bapak coba paste dulu di sini. Takutnya nanti kalau nggak di paste kan lupa juga Bapak. Kalau lupa tuh nggak ada ya, untung ada rekamannya. Kalau nggak ada rekaman nggak bisa lagi screenshot kan ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera. Seperti biasa di saat kita diskusi kameranya dihidupkan, tapi mikrofonnya nanti disesuaikan. Nah, di saat kita presentasi seperti biasa, mohon kamera aja dimatikan supaya presentasi yang disampaikan dalam bentuk share screen itu bisa terlihat atau diakses dengan baik agar gangguan sinyalnya berkurang. Nah, terkait dengan tutorial kita pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, Bapak ingin sampaikan jika nanti kegiatan tutorial kita ini terkendala dengan signal internet Bapak, mohon nanti apakah kita ganti pada waktu yang lain atau seperti apa ya, karena Bapak lagi di luar daerah ini ya, tidak bisa dipastikan bahwa iya, Pak. Sinyalnya bagus gitu kan. Malum sering disuruh kemana-mana gitu kan, kemarin ke Medan, hari ini keluar daerah lagi gitu. Nah ini yang susah nih. Jadi kalau seandainya sambil jalan-jalan. Oh ya, kalau mau ikut boleh nih, ikut jalan-jalannya aja ya. Boleh. Iya. Ya, terkait dengan ini nanti kalau tidak lancar nanti kita ulangi mungkin sebagian yang beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan jika itu terjadi. Kalau tidak semuanya lancar ya kita seperti biasa saja. Hadir Pak. Ya, yang hadir jangan lupa menulis daftar hadirnya di menu chat ya. Yang sampai tidak ditulis, biasanya kalau Bapak chat ini Bapak cek sampai jam 8.15. Kalau udah jam 8.15 paling jauh nanti jam 8. Hadir Pak. Kalau sudah lewat dari jam 8.30 Bapak anggap dia terlambat gitu kan. Nah itu. Tapi upayakan absensi sebelum jam 8.15, dari jam 8 sampai jam 8.15. Karena nanti Bapak akan periksa satu persatu menu chatnya, baik yang keluar masuk dari webinar kita termasuk juga yang menulis pesan di menu chat. Nah nanti itulah yang Bapak rekap menjadi rekapitulasi kehadiran kita yang akan dilaporkan melalui LMS. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah di pertengahan semester ya. Walaupun ini baru keempat karena jatah kita 8 kali sesi, ya secara otomatis ini adalah di pertengahan semester. Mungkin berbeda dengan mereka-mereka yang kuliah ya, apalagi tatap muka ya, seperti yang ada di Merangin, ada Stay SMK Bangko, ada Stikes gitu kan, ada Stikip ya, dan lain sebagainya. Nah tentu mereka bukannya 8 kali tatap muka tapi sampai 16 kali malahnya ya, tentu mereka juga lama untuk mencapai pertengahan semester. Sama halnya mungkin mereka sudah kuliah dari bulan September yang lalu, sekarang baru mau mulai masuk pertengahan semester. Kita baru mulai beberapa minggu yang lalu sudah masuk pertengahan semester. Luar biasa kelas kita ini. Maka dari itu kemandirian kita di dalam belajar tentu selalu harus Bapak Ibu dorong ya,
Supaya apa? Supaya nanti apa saja yang menjadi tuntutan di dalam sebuah mata kuliah tentu harus dipelajari dengan baik. Oke Bapak Ibu sekalian, izin Bapak melakukan share screen ya untuk materi Ya, Pak. kita pada pagi hari ini. Oke. Bapak periksa dulu mananya yang perlu ditampilkan. Ya. Sebentar. Pak, video udah dimatikan ya? Kalau share screen boleh dimatikan Oke, Pak. supaya nggak nyangkut-nyangkut share screen-nya. Yang nyangkut Iya, itu betul. yang bersangkutan, bukan orang lain gitu ya. Nah gitu. Bisa terlihat Bapak Ibu yang saya tampilkan? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Oke, terima kasih. Belum, Nah, Praktik pembelajaran terpadu. kalau sudah ada kakak yang udah. sudah Praktik nampak, pembelajaran terpadu di SD tutorial Ya. 4. ya bagi yang sudah nampak ya tentu berarti sinyalnya lancar. Pak belum Pak, berarti gangguan sinyal itu, sinyalnya agak lambat. Iya, alhamdulillah, Pak. Hitam ulu Oke. lancar. Nah, terkait dengan praktik pembelajaran terpadu ini Bapak Ibu, ini berhubungan dengan modul kita yang ke-6 ya Bapak Ibu ya. Untuk modul 6 bagi yang bukan modul silahkan dicek nanti. Nah, terkait dengan praktik pembelajaran terpadu ini ada dua kegiatan belajar. Pertama, kegiatan belajar itu tentang praktik bagaimana kita merancang pembelajarannya. Yang kedua, bagaimana praktik pelaksanaan pembelajarannya. Nah, tapi di dalam modul kita itu juga dibekali berbagai ada PKG ya. PKG itu tentu di dalam masa pembelajaran online ini disesuaikan. Walaupun di situ ada supervisor gitu kan. Nah, seluruh bahasa-bahasa supervisor itu kembali kepada tutor. Walaupun di situ ada supervisor 1, 2 gitu kan. Nah, itu nanti Belum, Pak. ya, silakan yang baru masuk menyesuaikan. Nah, terkait materi ini sebelumnya ada baiknya kita melakukan feedback terlebih dahulu ya terhadap kegiatan tugas yang sudah diberikan pada minggu ataupun sesi ketiga kemarin. Nah, apa tugas kita Bapak Ibu? Kan kita diminta untuk membuat RPP. RPP itu dibuat sebanyak 2 RPP ya. Satu RPP-nya atau RPP 1-nya sudah ditentukan Bapak melalui LMS ya. Kemudian untuk RPP yang kedua sudah kita pilih sendiri di WA group yang sudah kita share pada minggu yang lalu. Nah, maka dari itu juga ada satu lagi tugas mengerjakan ujian kompetensi 1. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu sekalian, tentunya kita akan mencoba melihat apa yang sudah kita lakukan di dalam tugas tutorial 1 ini ya. Kenapa perlu kita review ya atau kita lakukan feedback supaya nanti Bapak Ibu yang merasa mungkin belum maksimal melakukannya bisa memperbaikinya. Itu yang paling penting. Karena walaupun di dalam keterlambatan di dalam menyelesaikan tugas itu dikurangi 10 poin, tapi nggak masalah daripada poin itu baru mencapai misalnya 50, baru 60 gitu kan. Nah, itu kan jadi permasalahan besar nanti di saat kita menyelesaikan mata kuliah ini. Karena di saat kita gabungkan dengan ujian akhir semester nanti tentunya ini menjadi salah satu pertimbangan. Nah, kalau seandainya pertimbangan ini nanti Bapak Ibu juga mendapatkan nilai rendah, kan sayang dari proses yang sudah diikuti. Nah, maka dari itu penting di dalam kesempatan ini kita melakukan feedback ataupun review terhadap tugas yang sudah dikerjakan. Sehubungan dengan itu Bapak izin melakukan share screen tugas ya, tugas yang dikerjakan. Sebentar. Bapak buka terlebih dahulu.
Bapak Ibu sekalian, Bapak akan share screen yang pertama terkait dengan LMS kita ya. Tapi sebelum masuk LMS, Bapak akan memperkenalkan salah satu aplikasi yang bisa digunakan secara gratis di online ya. Ada aplikasi di situs Wheel of Nine. Wheel of Nine ini digunakan untuk apa? Supaya kita bisa mengundi sesuatu ya. Mengundi sama seperti menentukan sesuatu tapi menurut undian ini. Nah, ini dimasukkan namanya sini ya, ini kelas kita ya Bapak Ibu ya, mulai dari nama Ibu Anggun sampai nama atas nama Ibu Zubaidah, ada 403, ada 318 ya. Nah, cara menggunakan cukup Bapak Ibu menggunakan link yang ini, mungkin Bapak kirimkan juga di chat supaya nanti siapa tahu yang ada yang mau mencobanya bisa di chatnya. Nah, itu alamat yang Bapak tampilkan ini yang sudah ditulis di chat ya. Nah, di sini tinggal klik saja untuk mengundi tugas siapa yang akan kita review ya. Ini menurut undian yang akan kita bahas tugas dari Pak Rudi Firmansyah. Apakah Rudi Firmansyah sudah bergabung di kelas kita? Ada di atas nama Rudi Firmansyah belum bergabung? Tadi udah sih Pak, cuma nggak tahu. Keluar lagi kali ini, nggak terlihat. Mungkin Pak, tadi udah. Rudi Firmansyah ada? Rudi ya belum ada kayaknya. Oke, kalau belum ada kita undi kembali ya. Kita berharap yang kita bahas ada orangnya supaya nanti bisa memahaminya dengan baik. Delpia Rizka, ada Ibu Delpia Rizka di kelas kita sudah bergabung. Pak Firman, Rudi Firman ada tadi ya, udah lewat ya? Iya Pak, ada tadi Pak. Ya. Ibu Delpia, ada Ibu Delpia? Delpia belum bergabung ya? Sepertinya belum Pak. Iya, kita coba undi lagi. Beliau Kalau tidak ada juga yang ketiga ini kita tunggu aja, biar repot. Nah, Ibu Mustika Ratu ada? Mustika ada ya? Halo Ibu Mustika. Ada Ibu Mustika? Nah, Ibu Mustikanya lagi tidak monitor nih, sama seperti Pak Rudi tadi ya. Iya Pak, ada Mustika Pak. Mustika mana Mustika? Halo Ibu Mustika. Yang ada Kristika ini yang komen ya. Ibu Mustika ada? Halo Ibu Mustika. Nah, Ibu Mustika juga sepertinya terlempar ya. Gimana nih? Nggak ada nih, sudah 3 kali undi ya. Coba sekali lagi. Pak Rudi lagi kayaknya. Bukan, Ibu Sri Utami. Ini ada nggak orangnya? Ada Ibu Sri Utami. Halo Ibu Sri Utami, monitor kah? Ibu Sri Utami. Waduh, ini udah keempat nih. Kita lanjut aja ya. Atas nama Ibu Sri Utami ya. Nah, Ibu Sri Utami ini sebagaimana yang ada di LMS ya. Sri Utami salah satunya mengerjakan RPP
untuk kelas 4 ya, itu ada di tema 2, kemudian subtemanya tentang manfaat energi. Nah, tentu kita coba lihat tugas yang dikumpulkan. Selain itu, Bapak lihat Bu Sri Utami ini, coba kita lihat Bu Sri Utami ini di dalam pemilihan kemarin memilih nomor berapa ya Bu Sri Utami? Coba cek Bu Sri Utami nomor 4 ya, coba Bapak cek nomor 4 itu kelas 1 ya, tema 4 keluargaku dengan subtema kegiatan keluargaku. Itu yang tema untuk Ibu Sri Utami yang dipilihnya. Tapi di dalam kesempatan ini kita coba cek yang punya Ibu Sri Utami, apakah Ibu Sri Utami sudah mengumpulkan tugas atau seperti apa. Coba scroll. Oh, ada nih, Ibu Sri Utami sudah mengumpulkan tugas pada hari Jumat yang lalu. Kita buka untuk Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa ini? Terawati ada tadi Pak. Terawati Pak. Iya, tulis di menu chat ya. Halo Pak. Terawati. Iya, ya. Ya Pak. Nah, ini tugas yang dikumpulkan oleh Ibu Sri Utami ya. Nah, kita coba membandingkannya dengan apa yang menjadi ketentuan yang ada di dalam materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, maka dari itu Bapak akan sekaligus membuka slide ya, walaupun mungkin kita nggak bisa lihat secara langsung, tapi Bapak jadikan sebuah kontrol saja apa saja yang terdapat di dalam RPP berdasarkan standar proses. Kembali lagi. Nah, kalau kita lihat dari Permendikbud tentang standar proses ya, di dalam standar proses itu di dalam kita membuat sebuah RPP itu kan ada beberapa komponen. Pertama ada identitas sekolahnya, ada tema subtema, kelas semester, kemudian materi pokok, alokasi waktu ya, kemudian tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan IPK-nya, materi pembelajaran, metode media dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Nah, itu ketentuan yang ada di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Nah, terkait dengan komponen ini tentu pertama kita coba cek apakah yang dari sekian komponen ini ada atau tidak yang terdapat di dalam tugas Ibu Sri Utami. Nah, maka dari itu mari kita cek sama-sama ya, kita cek sama-sama. Pertama yang menjadi ketentuan di sini bahwa untuk sebuah RPP itu pertama harus ada identitas sekolah. Di sini sudah ditulis oleh Ibu Sri Utami, ada SD Al Azhar 31. Kemudian berikutnya ada tema dan subtema. Ini temanya ya. Kemudian ini adalah subtemanya. Nah, subtema yang mana ini Pak yang dikerjakan oleh Ibu Sri Utami? Kalau kita lihat dari RPP 1 Ibu Sri Utami tentang hemat energi ya, manfaat energi ya. Kalau kita lihat dari ini tentunya rupanya Ibu Sri Utami mengerjakan RPP 1 ini. Nah, maka dari itu dapatlah kita jawaban bahwa yang dikerjakan oleh Ibu Sri Utami itu adalah yang terkait dengan RPP 1 seperti yang sudah dibagikan di dalam LMS
LMS. Nah, dari tugas ini ya kita lanjutkan saja. Setelah tema subtema di dalam sebuah RBP itu harus ada kelas dan semester. Ini sudah ada kelasnya kelas 4, semesternya semester 1. Bapak tandain ya. Kemudian berikutnya di dalam itu juga diminta di dalam standar proses itu tentang setelah kelas dan semester ada materi pokok. Nah, materi pokok ini muatan pokok, berarti materi pokok itu sama deh yang dimaksud dengan subtema. Ada yang menulisnya ulang, ada juga yang menyebut materi pokok secara khusus juga ada. Ini terkait dengan pelajaran ya. Nah, nanti kan ada pelajaran di dalam subtema itu kan ada yang pembelajarannya lebih dari satu gitu kan, ada pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3 dan seterusnya. Nah, nanti untuk materi pokok Bapak Ibu bisa tuliskan apa judul dari pelajaran tersebut. Nah, maka dari itu di sini catatan untuk Ibu Sri Utami ya, ini belum terdapat tentang materi pokoknya. Nah, di sini Bapak tulis saja belum ada materi pokok. Ya, ini salah satu catatannya yang mungkin perlu kita perhatikan bersama. Berikut. Setelah itu selain itu berikutnya alokasi waktu. Wah, ini kalau alokasi waktu ada ini sudah ditulis 1 kali pertemuan, yaitu satu pertemuan itu 6 jam pelajaran ya, karena di SD 35 menit 1 jam pelajaran, maka dikali 35. Oke, maka untuk identitas secara umum di dalam RPP sudah lengkap, kecuali tadi ada catatan satu lagi, belum ada materi pokoknya. Nah, kemudian berikutnya setelah itu ada tujuan pembelajaran. Jadi memang di sini tidak diminta untuk menulis kompetensi inti. Tapi kalau ada pertanyaan, Pak, salahkah kita menulis kompetensi inti? Tidak. Silakan menulis, cuman di dalam hal ini tentu tidak menjadi penilaian atau tambahan nilai gitu kan. Ini hanya pelengkap dari informasi yang kita buat lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat setelah alokasi waktu yang diminta itu tujuan pembelajaran. Nah, Bapak akan coba cek tujuan pembelajarannya yang mana. Oh, rupanya ada diletakkan bagian C. Cuman di sini Bapak ingin katakan sebaiknya yang ini kalau memang tetap ditulis kompetensi inti, maka di sini bagusnya ditulis sebagai B ya. Nah, subbagian dari RPP ini. Nah, kalau kita lihat di sini berarti sudah ada tujuan pembelajaran. Kemudian yang ke berikutnya ya, yang ditagih itu harus ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang mana itu, Pak? Kalau yang dibuat itu di sini. Nah, ini dia. Nah, maka di sini lebih baik yang untuk ini kita sebut dengan C ya. Ini C ini di sini. Caranya C. Ya. Nah, tapi selain C, catatan yang perlu Bapak tambah di sini jangan indikator saja dibuat. Sesuai dengan tagihan di dalam standar proses, indikator pencapaian kompetensi. Nah, seperti itu. Nah, seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus lengkap, menulisnya jangan tidak lengkap. Nah, setelah itu yang dituntut adalah materi pembelajaran. Mana materi pembelajarannya? Coba kita scroll. Oh, ini materi pembelajarannya. Ini Bapak tandai bahwa sudah ada materi pembelajaran. Nah, seharusnya di sini pas dengan D ya. Nah, karena bagian urutannya. Setelah itu ada setelah materi pembelajaran ada metode dan media pembelajaran serta sumber belajar. Nah, ini boleh dipisahkan atau digabungkan juga boleh. Ada metode, oke, ya. Kemudian ada media. Nah, yang belum terlihat di sini apa, Pak? Yaitu adalah sumber belajar. Coba kita lihat yang di bawahnya lagi.
apakah Ibu Sri Utami mencantumkan sumber belajar nggak di dalam RPP-nya? Oh, rupanya ditulis di bagian yang bawah. Nah, saran Bapak lebih baik dia mendekati metode, media, dan sumber belajar. Itu urutannya. Jangan nanti dia secara terpisah seperti ini, karena di antara itu ada langkah-langkah pembelajaran gitu kan. Nah, kemudian yang menjadi tagihan setelah itu ya ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang atau dimaksud dengan kegiatan pembelajaran yang harus mulai dari kegiatan awal atau pendahuluan, ada kegiatan intinya ya, kemudian ada kegiatan penutup. Karena kegiatan penutupnya ini kegiatan penutup. Berarti untuk poin langkah-langkah pembelajarannya komponennya sudah ada. Berikutnya baru masuk kepada penilaian. Nah, ini penilaian ini merupakan bagian akhir dari sebuah RPP. Nah, maka dari itu kita ingin katakan komponen yang dibuat oleh Ibu Sri Utami di dalam menyusun sebuah RPP, komponen sudah lengkap. Apakah yang Bapak lakukan itu hanya mengecek bagiannya itu, Pak? Tentu tidak. Tentu tidak hanya sebatas komponen saja, tapi juga substansinya. Nah, substansi itu yang mana yang akan Bapak cek? Yang pertama, mulai dari tujuan pembelajaran. Kita coba lihat di tujuan pembelajaran yang sebelah bawah. Nah, sebagaimana yang disampaikan terdahulu, tujuan pembelajaran yang baik itu seperti apa, Bapak? Ya, itu ada unsur A-nya ya, atau disebut dengan audiens ya, audien. Kemudian ada B, itu yang dimaksud adalah behavior ya, behavior. Kemudian C, berikutnya C itu adalah condition ya, condition. Dan yang terakhir ada D ya, D itu adalah degree. Terus yang double itu yang kedua ya. Kalau audien tentu di sini kita maknai dengan siswa ya, atau peserta didik ya, PD saja Bapak tulis di sana, atau ini diperkecil ya supaya tidak mengganggu ya. Sementara untuk behavior itu atau dilebarkan dulu, behavior itu adalah perilaku atau kompetensi yang ingin dicapai ya, biasanya dimaknai dengan perilaku yang akan dicapai atau kompetensinya atau indikator pencapaian kompetensi. Kemudian condition ya, condition ini adalah kondisi kegiatan yang seperti apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru di dalam pembelajaran sehingga siswanya bisa mencapai perilaku yang ingin dicapai tadi. Nah, yang kemudian degree itu adalah tingkatan. Nah, tingkatan itu macam-macam. Ada dengan benar, dengan baik, dengan percaya diri, dan segala macamnya. Nah, maka dari itu, itulah yang menjadi kriteria sebuah tujuan pembelajaran yang baik, yang memiliki unsur A, audien, B, behavior, C, condition, and D, degree. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, Pak, yang mana yang bagian audien di dalam yang dikerjakan oleh Ibu Sri Utami ini? Nah, yang audien itu adalah peserta didik. Ada nggak peserta didik pada nomor 1 ini tujuan pembelajarannya? Tujuannya apa nih? Setelah mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu menyebutkan langkah-langkah penggunaan dua alat yang sama dan berbeda dengan tepat. Nah, maka dari itu, kalau kita lihat apakah di dalam tujuan nomor 1 ini terdapat audien, tentu terdapat audien di sini. Yang mana audien itu? Siswa. Ini Bapak tulis di bawahnya angka A, gitu kan, supaya bisa terlihat. Nah, kemudian berikutnya perilaku yang akan dicapai. Mana perilaku yang akan dicapai? Mulai dari kemampuan menyebutkan langkah-langkah penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Nah, ini termasuk di dalam bagian B atau behavior yang dimaksud tadi. Nah, kenapa itu, Pak? Ini disesuaikan dengan kompetensi
dasar atau indikator penilaian kompetensi. Pasti ada di sini yang sama gitu kan. Nah, seperti yang ada di dalam indikator ini menyebutkan langkah-langkah penggunaan dua alat yang sama. Kemudian kita cek lagi ada nggak di dalam tujuan pembelajaran ini conditionnya. Nah, conditionnya mana? Setelah mengamati gambar satu kegiatan dan membaca teks petunjuk tertulis. Nah, inilah yang disebut dengan C, ya. C. Pas nggak terlihat nanti. Tulis ke bawah sedikit. C. Nah, kemudian yang mana pula Pak yang dikatakan dengan yang D ini tadi, yaitu degree gitu kan. Ini terlihat rupanya ya. Bisa nggak digeser lagi? Bisa nggak ya? Oh, bisa. Oke. Tapi nggak terbaca. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir itu adalah D ya. D itu dengan tepat. Nah, dengan tepat ini yang masuknya D. Jadi kalau Bapak stabilo kembali dengan menggunakan highlight ya, audien itu adalah siswa, kemudian kemudian yang kedua behaviornya mulai dari mampu, atau Bapak kasih warna yang berbeda, mulai dari mampu ini ya sampai menyebutkan langkah-langkah penggunaan dua alat yang sama dan berbeda, itu masuk kepada bagian D. Kemudian bagian C nya adalah setelah mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis ya. Kemudian degree-nya adalah itu dengan tepat. Nah, maka kalau kita lihat dari tujuan pembelajaran yang disusun oleh Ibu Sri Utami tadi ya, berarti sudah sesuai dengan kaidah bagaimana unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah tujuan pembelajaran yang baik. Nah, oke. Itu barangkali penjelasan dari tujuan pembelajaran. Nah, berkaitannya ini tentu Bapak ingin juga mendengarkan komentar dari teman-teman supaya nanti Bapak sekalian mengisi daftar penilaian harian ya, supaya nanti nilainya tetap ada untuk pertemuan ini. Silakan untuk tujuan pembelajaran yang kedua. Adakah yang mau menjelaskan yang mana yang termasuk di dalam audiennya, behaviornya maupun yang berhubungan dengan condition dan degree. Nah, ada yang mau mencoba menjelaskan bagian yang mana saja pada tujuan pembelajaran yang kedua ini terkait dengan ABCD? Ada Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau menyampaikan pendapat atau menjelaskan kepada kita semua. Ada? Apakah Bapak ada? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu Rayu ya. Silakan Bu Rayu. Yang nomor 3 itu bukan Pak, siswa mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat kipas angin dengan tepat itu Pak. Enggak, nomor 2 dulu. Mau mencoba nomor 2 apa nomor 3? Nomor 2 dulu ya. Oh, nomor 3 ya. Nomor oh 2, ya, nomor siswa 2. mampu Kan mempraktikkan nomor 1 mendesain sudah, produk. nomor 2 lagi. Silakan. Silakan Ibu Rayu. Yang mana audiennya, mana behaviornya? Audiennya yang siswa. Ya, ini yang siswa ini. Atau Bapak tandain ya. Nah, yang siswa ini audien ya. Audien. Iya. Kemudian Perilaku yang dicapai mampu mempraktikkan desain itu ya Pak. ya, ini merupakan behavior ya, atau B. Desain kipas ya. Terus Ya, kondisinya. Ya. C-nya yang mana? Kondisinya yang benar itu bukan Pak? Kondisi itu bagaimana mencapai behaviornya? Apa kegiatan pembelajarannya itu condition ya, kondisi. Kalau dengan benar, dengan langkah yang benar ini masuk ke D ya, degree tingkatan.
Iya, degree ya. Berarti kalau yang kondisi yang atas ya Pak, Ya, setelah mengamati ini gambar. kondisi ini condition ini. Ya, setelah mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis. Ini adalah C, dan yang D degree-nya Dengan langkah yang benar. ya dengan langkah yang benar. Nah, itu yang D. Ini dia. Jadi supaya lebih jelas nanti Bapak buat di sini tagnya ya. Yang ini bagian A ya. Tulis saja di sini. Yang ini B yang warna ungu. Ini tulis lagi di sini B. Kemudian C-nya itu adalah setelah mengamati gambar. Tulis saja di sini. C, sementara D-nya adalah dengan langkah yang benar. Oke, betul Ibu Rahayu, terima kasih atas partisipasinya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau Sama-sama. mencoba untuk tujuan pembelajaran yang kedua? Silakan. Ada yang mau mencoba? Assalamualaikum Pak. Ya, Ibu Sekitarwati, silakan Ibu. Yang bagian 3 ya Pak. Ya, bagian C. Bagian 3 itu yang audiennya itu siswa Siswa ya. ya. Bapak tandain. Ini siswa yang ini ya. Iya Pak. Berikut. Berikutnya yang kondisi itu setelah berdiskusi. Kondisi itu berdiskusi. Ya, ini B-nya. Terus yang tingkatannya itu tentang cara membuat kipas dengan tepat. Kipas dengan tepat gimana maksudnya? Ya. Jadi Tepat. yang dengan tepat ini masuk ke dalam degree ya. Nah, sementara yang untuk mampu menyajikan teks sampai kepada kipas, cara membuat kipas ini termasuk ke dalam behavior. Ini dia nih behavior ini. Nah, gitu. Ya, Pak. Ya, paham Bu ya? Paham Pak. Kalau mau Pak, coba ditandain tagnya boleh. Ibu tulis yang ini A ya, siswa ya. Kemudian Ya, B itu siswa. yang ini ya, mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat kipas, itu masuk pada behavior. Itu Kemudian conditionnya atau C-nya adalah setelah berdiskusi. Ini bentuk kegiatan pembelajarannya ya, ini C, sementara D-nya adalah dengan tepat. Nah, ini dia. Nah, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah yang kita bicarakan ini bisa dipahami atau perlu lagi yang ada yang mencoba? Cukup? Udah paham Pak. Bisa Pak. Paham ya? Ada yang nggak paham? Yang merasa nggak paham barangkali mau mencoba nggak apa-apa. Ya, Bapak kasih nilai walaupun salah nggak apa-apa. Yang penting rasa-rasa ragunya itu bisa terungkap. Ada yang mau mencoba? Silakan. saya Pak Ririn Pak. Bu Ririn merasa nggak paham? Apa merasa paham? Mau mencoba Pak. Mau coba aja ya, silakan. Pak Kira belum paham. Oke, silakan Bu Ririn. Yang audiensnya itu yang siswa. Siswa ini ya. Oke. Iya. Yang behaviornya, yang B-nya menjelaskan manfaat energi, gerak, dan kehidupan sehari-hari. Berarti dari dapat ya, jangan menjelaskan saja. Dapat itu bagian Iya Pak. perilaku. Kalau Yang menjelaskan saja belum tentu conditionnya, dia dapat kan? iya Pak. Yang conditionnya dengan mengamati video. Berarti di kegiatan pembelajaran di sini harus ada kegiatan mengamati video. Ya. Kemudian Oh gitu ya Pak. Ya. Dan yang degree-nya dengan tepat. dengan tepat. Nah, kan mudah kan? Jadi mudah itu karena Iya Pak. karena mungkin Bapak warnai, kemudian Bapak kasih teks seperti ini kan. Ini kan membuat kamu Iya, lebih paham nih. Nah, jadi ya ini perlu teknologi sebenarnya ya.
kalau tutornya nggak tahu teknologinya gimana caranya, pasti nggak bisa menjelaskan seperti ini gitu kan, kecuali dia pakai laptop atau gadget yang layar sentuh baru bisa. Oke, dan ini di terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi mencoba, mulai dari tadi Ibu Rahayu, Bu Rizkita, dan Bu Ririn. Nah, itu namanya berurutan ini ya. Oke, terima kasih. Nah, itu yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang punya Ibu, tugasnya Ibu Sri Utami sudah oke ya. Oke, tidak ada kendala terkait dengan tugas yang dikerjakan ini pada poin tujuan pembelajaran. Berikutnya setelah tujuan, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini kita kembali ke pangkal. Ini kan, ini kita bahas beberapa kompetensi dasar saja nih, supaya nanti kita paham apa yang harus kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini kalau menurut informasi dari tujuan pembelajaran buat Ibu Sri Utami, itu yang nomor 1 ini masuk ke C1, kognitif 1 di KKU, di dalam kata kerja profesional. Kata kerja profesionalnya masuk C1. Nah, di sini kompetensi dasarnya adalah membandingkan. Ini Bapak tandai. Kata kuncinya adalah membandingkan. Nah, membandingkan ini karena di dalam tabel ya, atau Bapak ru aja ya, Bapak ru saja yang ini yang jadi kata kuncinya, membandingkan. Nah, kata kunci yang Bapak maksud apa Pak? Membandingkan ini adalah kompetensi yang harus kita carikan, dia ini termasuk kognitif tingkat berapa, karena kita ketahui bahwa setiap kompetensi dasar diawali dengan angka, maka pasti ini menunjukkan KI-nya KI berapa. Ada yang ingat ini KI berapa ini Bapak Ibu? Pasti KI 3 ya. KI 3 itu tentang pengetahuan. Nah, maka dari itu nanti kita akan mencoba menelusuri apakah kata kerja membandingkan itu terdapat pada C berapa. Nah, sekarang bersamaan juga Bapak akan menampilkan KKO-nya. Nah, ini dia. Coba kita lihat di sini. Adakah Bapak Ibu ketemu dengan kata membandingkan di sini? Kalau di dalam ini mengingat, memahami, mengaplikasikan, kemudian diikuti dengan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan atau membuat. Nah, dari yang bagian-bagian ini kita telusuri dulu yang bagian C nih. Coba lihat di dalam C ini ada nggak yang tidak ada Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. C2 pun tidak ada Pak. Membandingkan ada? Tidak ada C2-nya. Ada Pak di C2. Membandingkan ada Pak. Ini dia. Pak. Ini kan? Nah, maka informasi yang bisa kita berikan dari tugas Ibu Sri Utami sebenarnya ya di dalam ini bukan C1 tapi C2. Ini Bapak tulis saja nih C2 ya. Iya. Ini tulisannya jelek sekali. Atau dengan teks saja seperti tadi ya. Jadi sini itu adalah C2 ini Bapak Ibu. Masuk C2. Masuk C2 nya. Atau warnanya berbeda aja supaya nanti tidak membingungkan kita. Ada ganti dulu warnanya. Pak betul. Gimana? Di C2 ya, nggak apa-apa, warna biru aja. Nah, cuman nanti barangkali diperkecil aja. Nah, seperti itu supaya membedakan yang lain. Nah, maka dari itu tentunya di sini adalah kata membandingkan ya. Di sini membandingkan. Nah, berarti dia termasuk C2. Nah, kalau C2 maka nanti yang kita utamakan adalah C2. Coba lihat, kalau misalnya Bapak Ibu
kompetensinya tentang membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan dua alat yang berbeda, maka nanti apa yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Nah, maka dari itu apakah teks langkah-langkah penggunaan dua alat yang sama dan berbeda itu apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, kalau di sini kan kata kerjanya menyebutkan di sini. Coba gunakan row lagi ya, ini menyebutkan ini. Nah, coba kita lihat di C2. Selain membandingkan tadi, apalagi? Apakah bisa itu dijelaskan? Bisa ya Bapak Ibu ya. Ini berarti bisa dijelaskan. Nah, maka dari itu di sini Bapak buat catatannya dalam bentuk teks ya. Yang pertama, ini Bapak tulis di sini aja ya. 3.4.1 ya. Menjelaskan langkah-langkah ya, langkah-langkah penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Mungkin lupa diketik itu Pak. Iya. Pak, di bawahnya kan ada 441-nya Pak. Iya, ini lupa diketik nih. Ada Ibu Sri Utami. Ibu Sri Utami ada? Lagi monitor atau lagi malas komentar ya. Nah, itu ya diantaranya. Nah, kemudian yang kedua, ada tidak? Coba kita cek lagi di KKO. Selain menjelaskan, menceritakan dulu sama ya dengan menjelaskan. Oke. Mengkategorikan, adakah yang bisa dikategori dari kompetensi ini? Menggunakan alat yang sama dan berbeda. Kalau yang terkait dengan produk kipas angin ya, mendesain produk kipas angin. Nah, ada nggak yang bisa dikategorikan? Tidak ada ya. Mencirikan, ada ciri-cirinya? Paling-paling menjelaskan juga ya, menyebutkan ciri-ciri atau mungkin ciri-ciri nggak pas ya. Mengasosiasi tidak ada. Menghitung, membanding jelas ada ya. Misalnya di sini kita tulis 3.2, 3.4.2, pasti di sini membandingkan. Bisa terlihat Bapak Ibu yang Bapak ketik ini? Bisa? Bisa Pak. Bisa. Kalau nggak begitu jelas nanti cek di videonya ya. Nah, itu nanti ini silakan dilanjutkan tulisannya. Kemudian misalnya berikut 3.4.3 ada nggak? Ya, coba kita cek. Menghitung, ada yang perlu dihitung di dalam penggunaan alat yang berbeda yang sama? Nggak ada Pak. Kalau nggak ada yang bisa dihitung, lanjut. Mengkontras, menjalin, mendiskusikan, memberikan contoh atau mencontohkan. Ini pasti bisa ya? Bisa. Iya, bisa. Mencontohkan. Apa yang dicontohkan? Ya, langkah-langkah penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Mencontohkan. Kok merah nih? Ya. Oke, berikut. Ada lagi nggak? Setelah mencontohkan, mengemukakan, sama yang menjelaskan, mempola, memperluas, menyimpulkan. Pasti ada yang disimpulkan nih. Apa yang mau disimpulkan? Terkait dengan penggunaan alat tadi yang sama yang berbeda, itu yang harus disimpulkan. Berarti ada 3.4.4 ya. Namanya menyimpulkan. Nah, ini. Nah, seterusnya nanti maksud Bapak titik itu apa Pak? Silakan sambung kalimatnya, langkah-langkah penggunaan alat yang sama dan berbeda mendesain produk kipas. Nah, dengan produk kipas itu, nah, mau disambung dengan yang benar silakan disesuaikan, nggak apa-apa. Nah, berikutnya setelah itu coba kita cek lagi kata kerjanya.
setelah mencontohkan mana tadi bukan bahwa menyimpulkan ya terakhir. Menyimpulkan, setelah menyimpulkan meramalkan tidak ada, merangkum sama dengan menyimpulkan, menjabarkan, menggali tidak ada, mengubah, mempertahankan, mengartikan, menerangkan, menafsirkan, memprediksi, melaporkan, membedakan. Nah, membedakan ya tetap ada di sini. Kemudian 3.4.5 itu membedakan. Nah, seperti itu. Membedakan langkah-langkah penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Jadi membedakan apa perbedaannya kalau alatnya sama dengan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu di dalam kita menulis kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan contoh ini tentu juga berlaku ke dalam kompetensi dasar 4.4. Nah, 4.4 itu yang mana yang digunakan Pak? Apakah C juga? Tentu tidak. Ya, ini Bapak hapus. Ya, hapus dulu nanti takutnya keliru ya. Nah, nanti itu yang untuk keterampilan maka dia masuk ke dalam psikomotor. Nah, ada P1. P1 meniru, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 itu atau psikomotor 4 artikulasi, dan psikomotor 5 atau keterampilan 5 itu naturalisasi. Nah, maka dari itu coba kita cek 3.4 ini masuk dalam P yang berapa gitu kan. Nah, maka dari itu kita harus kembali menyajikan petunjuk penggunaan alat. Menyajikan. Nah, kata kuncinya apa nih Pak? Menyajikan. Coba Bapak garis bawah ini. Tapi ingat, setiap KD yang diawali dengan angka ini menunjukkan dia kepada KI ya. Ini lupa Bapak tulis KI tadi ya. Oke, KI. Atau kolam bersih nih Pak. Nah, kalau kolam bersih bikin dia nggak jelas, ini Bapak hapus saja ya. Bapak ganti dengan tag ya. Sini KI 3 ya, tentang pengetahuan pasti. Atau ini diperbesar sedikit tagnya biar jelas ya. Kemudian yang untuk yang ini ya, ini masuk ke dalam KI 4. KI 4 keterampilan. Apa? Keterampilan. Oke. Ini kita. Nah, keterampilan ini dengan kata kuncinya menyajikan. Maka dari itu kita coba telusuri yang mana yang KKW ini menyajikan. Nah, coba lihat di P1 Bapak Ibu, menyalin, mengikuti, ada nggak menyajikan? Ada? Tidak ada. Tidak, Bapak. Di P2 Bapak Ibu? Tidak. P2 ada nggak? Atau yang setara dengan itu ada? Menyajikan. Jadi kalau misalnya Tidak ada. tidak ada. P3 tidak ada juga. Ada Pak. Ada menyajikan. Ada Pak. Jadi menyajikan itu masuk ke dalam P3. Ini Bapak perkecil supaya full tampilannya. Nah, ini dia. Nah, ini kan P3. Jadi P3, Bapak akan pakai draw aja. Jadi dia itu masuk ke dalam P3 yang ini. Yang mana Pak menyajikan itu? Nih menyajikan. Ini. Nah, supaya dia itu komplit, maka kembali kepada kompetensi dasar tadi. Kompetensi dasarnya menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tertulis dan visual menggunakan kosakata baku, kalimat fiktif. Nah, coba kita lihat apakah dari kompetensi ini bisa ditunjukkan? Siswa bisa menunjukkannya? Tentu bisa. Maka di sini 4.1 ya, ini Bapak buat tabnya, catatan di sini. Kalau di sini aja ya, tempat kosong ya. Tabnya harus dikecil.
4.4.1. Apa tadi kompetensinya Bapak Ibu? Yaitu menunjukkan. Nah, kita tulis menunjukkan ya penggunaan alat dalam bentuk teks tertulis dan visual menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Seperti itu. Oke ya. Kemudian yang kedua 4.4.2. Coba kita cek kata kerjanya. Apakah dari kompetensi ini ada yang bisa dilengkapi oleh siswa? Ada? Tidak ada ya. Menyempurnakan, ada yang bisa disempurnakan dari materi tadi? Tidak ada Pak. Kalibrasi ada nggak? Nggak ada juga. Kendalikan, alihkan, gantikan, putarkan, mengirim, memproduksi, mencampur, mengemas. Ada atau tidak? Tidak ada? Berarti langsung menyajikan jika tidak ada. Nah, maka di terakhir sini 4.2-nya adalah menyajikan ya. Menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis ya, dan visual. Teks tulis ya, bukan teks tulis ya. Sorry. Teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara kita mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang sudah ada. Nah, terkait dengan penjelasan ini apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan? Silakan. Ada? Bapak Ibu sekalian? Itu Pak yang Bapak tulis 44 iya Pak. Ya, 44. Itu untuk indikator pencapaian kompetensinya kan Bapak tulis 44.2 itu kan menyajikan petunjuk itu kok sama dengan KI 4 gitu Pak. Apa tidak apa-apa gitu Pak? Tidak masalah. Yang paling penting di dalam apa? Di dalam indikator pencapaian kompetensi itu harus menggunakan kata kerja. Jadi kalau kata bagian ini kan ini kata kerja ini. Menyajikan. Ini menunjukkan. Nah, ini dia. Nah, ini kan penggunaan kata kerja itu yang paling penting. Jadi kalau biasanya pada umumnya itu memang beberapa kompetensi itu langsung dengan kata kerjanya. Tapi beberapa kompetensi itu secara umum. Misalnya ada kompetensi dasar meniru gitu kan. Meniru itu tentu nanti terkait dengan kata kerja ini. Nah, makanya biasanya kalau kita ketemu dengan kata umum ya atau bagian dari tingkatannya itu tentu nanti kita harus menggunakan kata kerja. Tapi kalau di dalam hal ini menyajikan itu kan ada di P3 sama seperti yang tadi. Yang tadi apa tadi itu? Yang nomor 1 tadi membandingkan. Nah, membandingkan sudah ada itu di C2 di sini. Ya mau tidak mau dia karena dia itu masuk kata kerja ya nggak apa-apa. Itu tidak masalah. Terlempar nih Bapak Ibu, sinyal kurang bagus. Sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, rupanya Bapak terlempar keluar. Oke. Jadi Bapak ulangi tadi pertanyaan dari siapa Bapak Ibu? Zubaidah Pak. Dari 403 ya? Iya Pak. Membuat apa? 403 ya.
03 namanya yang pertama Bu ya. Ya, Iya Pak. sebentar. Supaya poinnya jangan salah kasih gitu kan. Kasihnya Ibu Zubaida nanti. Ibu Zubaidanya kan ada 2 ini. Oke. Bapak ulang lagi share screen ya. Mohon maaf tadi terlempar karena jaringan. Nah, pertanyaan dari Pak Ibu Zubaida 403 tadi ya terkait nggak apa-apa Pak menggunakan kata kerja yang sama dengan kompetensi dasar, tidak apa-apa. Sama seperti membandingkan, ini juga sama. Jadi membandingkan yang menyajikan ini adalah kata kerja. Jadi itulah menjadi turunannya. Nah, kalau yang biasa kita temukan yang tidak menggunakan kata kerja langsung itu seperti ini biasanya. Misalnya di 3.4 ini misal kata yang digunakan itu adalah memahami. Nah, maka dari memahami baru kita pilih kata kerjanya. Nah, karena dia ini menggunakan kata membandingkan, tentu dia termasuk pada C2. Nah, ada di dalam membandingkan di dalam bagian C2 ini. Nah, begitu juga dengan yang KD 4.4 menggunakan kata kunci menyajikan. Menyajikan itu bukan kata umum yang ada di dalam tingkat psikomotorik pada P3 ya, tapi dia langsung masuk kepada kata kerja. Tapi ini salah satu kompetensi, tapi pada tingkatan yang sama tentu kita juga mencoba untuk mencapai kompetensi ini karena targetnya pada psikomotor 3. Nah, seperti itu Ibu Zubaidah, barangkali yang Bapak jelaskan apakah bisa dipahami atau seperti apa? Bisa Pak. Bisa Terima ya? kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain Bapak Ibu, silakan yang mau memberikan komentar terkait dengan indikator pencapaian kompetensi. Barangkali Bapak hanya memberikan contoh 2 macam KD ini saja. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal ini boleh, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak. Ibu Widya Putri, silakan Bu Widya. Waalaikumsalam. Itu tadi yang buat kompetensi dasar itu tadi kan Pak ada 4.4. Nah yang 4 itu kan KI 4-nya ya Pak. Nah yang 4-nya itu menunjukkan dari mana Pak? Oke, jadi Bapak nggak menjelaskan ya, mohon maaf. Ini Bapak jelaskan. Oke, Bapak coba buatnya supaya lebih jelas. Bapak tandain aja ya. Tandain. Ini bisa nggak ganti warnanya nih? Nah, Bapak kasih warna ini. Yang 4 ini kan 3.4 kan? Ini menunjukkan apa? Nah, ini Bapak ketik aja supaya lebih jelas. Ini menunjukkan, sebentar, harus diganti juga warna tagnya. Ini menunjukkan urutan KD yang ada di dalam KI tersebut. Nah, karena KD itu di dalam sebuah KI itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu Bapak Ibu. Nah, kebetulan pada bagian KD ini masuk di dalam urutan keempat. Nah, itu yang dimaksud. Sama juga seperti misal contohnya yang ada di dalam KD yang kedua ini. Ini Bapak tandain ya, yang ini 4.4. 4 yang kedua ini apa Pak? Nah, 4 yang kedua ini adalah urutan KD. Ini Bapak ketik ya. Urutan kompetensi dasar yang ada ya di KI 4. Nah, ini urutan KD yang ada di KI 3. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana Ibu Widya, bisa dipahami atau Bapak Ibu yang lain dari kode ini? Masih kurang jelas Pak yang apa? Yang KD yang buat KD keempat itu urutan KD yang ada di KI 4 kan itu menyajikan. Ya. Nah, urutan KD yang di KI 3 yang membandingkan itu
di KI 3-nya di mana bisa melihat membandingkan itu, Pak? Oh iya. Maksudnya itu Dapat KD-nya dari mana gitu? Heeh. Nah, kemarin Bapak sudah menjelaskan ada salah satu permen tentang kurikulum ya, kurikulum 13 SD dan MI. Kalau nggak salah Bapak kemarin Permendikbud nomor 57 tahun 2014 ya. Nah, disitulah kita akan memperoleh KI dan KD yang dipelajari di SD gitu ataupun di madrasah ibtidaiyah. Nah, nanti dari KD itu nanti dia masing-masing itu Bapak Ibu. Misalnya untuk tema 1 contohnya kan. Tema 1 itu terdiri dari KI 1 sampai KI 4. Masing-masing KD itu nanti ditulis. Ya, ditulis mulai dari KD 1 jadi 1.1 kalau di KI 1. Nanti kalau misal KD nah kalau nggak salah kemarin Bapak sudah tampilkan itu mana ya gambarnya, coba Bapak cek dulu. Jadi lupa karena bahannya banyak sekali ya. Kemarin ada yang Bapak munculkan KI 1, KI 2, KI 3, kemudian ada 1.1, 1.2, 1.3. Ada itu. yang dalam bentuk tabel Nah, itu, ya. Pak. Nah, itu diambil dari Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Nah, berarti sudah dicantumkan di Permendikbud itu, Pak ya? Sudah. Nah, itu waktu kita membahas tentang struktur kurikulum kemarin. Kan ada itu pembahasan. Oh iya Pak. Ya, ada tabelnya tapi kan nggak ada Bapak tuliskan di situ. Tapi di Permendikbudnya sudah ada ya, Pak ya? Sudah ada itu. Berarti lihat dari sana. Permendikbud itu, Pak ya? Nah, tapi biasanya untuk yang paling mudah itu kita kembali kepada buku e-book itu. Di buku e-book itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi tema, makanya Bapak tinggal bagi tema saja karena temanya sudah sudah ditentukan KIKD-nya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ngambil saja. Kalau misalnya itu misalnya Ibu Widya yang lalu milih apa ya? Kalau misalnya Ibu Widya pilih yang ditentukan energi keempat alternatif, ya. Energi alternatif ya. Nah, maka di sini nanti bisa dilihat di dalam Permendikbud nomor 57 itu tahun 2014. Nah, tapi untuk mempermudahkan kita, silakan cek di dalam buku e-book itu. Nah, itu seperti itu Ibu Widya. Pak. Ya, gimana? Berarti boleh mencontoh dari e-book ya, Pak ya? Boleh, tidak masalah. Yang paling penting kita paham dari yang kita contoh. Itu yang paling penting. Nah, buat materinya juga Pak, apakah sama dengan e-book boleh atau harus? Boleh sama. Boleh. Boleh sama. Oh iya Pak. Jadi jangan kira dengan tugas kita ini kita merasa dipersulit. Yang paling penting kita paham loh. Itu yang paling penting. Contoh-contohnya sudah ada itu. Kalau Bapak Ibu itu punya buku guru, pasti lengkap di sana itu kegiatan-kegiatan pembelajarannya. Nah, seperti itu. Paham itu Ibu Widya ya? Berarti ya, Pak, gimana? Kan di e-book itu sudah ada langkah-langkahnya. Jadi kita tinggal menyusun ke dalam RPP-nya itu boleh sama persis seperti itu Pak. Ya, maksudnya nanti dikembangkan lah, mana karya kita jangan nyalin saja gitu kan. Tapi itu semua itu kan Bapak Ibu. Contohnya misal nanti ada tentang kalau untuk indikator pencapaian kompetensi mungkin sama kalau jika ada. Tapi kalau misalnya materi pelajaran nanti kita sesuaikan apa yang ada, potensi apa yang bisa kita manfaatkan di tempat kita. Kalau yang di tempat kita itu bisa kita gunakan apa yang ada di dalam buku, ya silakan saja. Kalau ada tambahan lagi disempurnakan gitu. Kalau memang tidak memungkinkan tidak kita gunakan, kita gantikan dengan apa gitu. Nah, seperti itu Ibu Widya. Paham kira-kira Ibu? Oh iya Pak. Jadi kembali kepada kreativitas juga ya, yang harus kita tampilkan di sana. Bukan kreativitas dalam hanya untuk menyalin. Maka dari itu ada kemungkinan RPP yang akan Bapak Ibu buat itu lebih bagus ya dari apa yang sudah ada di dalam buku e-book itu. Oke ya Ibu Widya maupun Bapak Ibu yang lain. Ada lagi yang lain silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Zakiah silakan. Saya mau nanya Pak, itu saya salah pilih atau salah buat Pak? Itu tugas saya Pak. Organ Zubaidah 403. Nah, kalau yang untuk
untuk tema yang ditentukan tutor, ya Ibu Zubaida 403 itu tentang materi yang ada di kelas 5 Ibu. Tema tentang organ gerak hewan dan manusia. Nanti ada tentang subtema manusia dan lingkungan. Yang Ibu buat apa? Sepertinya Keliru ya? iya Pak. Kalau keliru berarti dibuat lagi nanti penggantinya. Karena nanti kalau Bapak Ibu, kalau seandainya keliru gimana nanti konsekuensinya ya. Kalau keliru salah satunya berarti nilainya tinggal separuh itu Bapak Ibu, 50%. 50% itu juga belum tentu dapat 100 gitu kan. Kalau dia ada kelemahan-kelemahan tentu nanti akan mengurangi nilai dari nilai 100 untuk 50%. Karena dia kan ada 2 gitu kan. Nah, maka 1 RPP itu nilainya sekitar 50%. Nah, seperti itu. Paham tuh Ibu Zubaida? Jadi bisa iya Pak. Saya salah saya Pak. Salah subtemanya. Ya. Kalau yang dipilih di grup WA gimana Ibu? Zubaida. Itu saya pilihnya 11 Pak. Pilih nomor berapa kemarin? 11 Pak. Nomor 11 Ibu Zubaida. Nomor 11 itu tentang perubahan di alam ya. Sekitarku, Pak. Perubahan wujud benda. Iya perubahan wujud benda Pak. Ya, itu udah pas itu. Berarti yang salah yang punya siapa yang Ibu kerjakan Bu? Oh, perkiraan saya kan buka LMS-nya cuma ada namanya Pak. Saya tidak pencet. Jadi perkiraan saya berarti Bapak ini suruh bikin berdasarkan yang dikirim dari AB berdasarkan absen. Berarti saya kerjakan nomor 28 gitu. Iya. Enggak, iya. Ini beda-beda tema itu, Bu. Temanya berbeda. Enggak ada yang sama. Kita mau Jadi bisa saya ulangi. silakan nanti diperbaiki, Bu, daripada dia keliru. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Rayu ya. Iya Pak. Silakan Ibu. Pak, Ya. saya mau nanya, itu tugas yang hot terus yang uji kompetensi memang belum dinilai ya Pak ya? Oh iya, sebagiannya belum Bapak nilai, tapi sebagiannya sudah. Ya. Oh iya, Karena saya kira cuma saya sendiri yang kan belum kemarin dinilai Pak. itu seharusnya dinilai sebelum hari Minggu ya. Nah waktu Iya. itu karena kita tutorialnya mundur, jadi mundur juga. Kan hanya beberapa orang yang mengerjakan kemarin pada minggu yang lalu waktu kita tutorial hari Minggu kan. Nah itu kan Iya, baru Pak. beberapa orang yang mengerjakan. Malahan di kelas yang kalau nggak salah waktu itu baru 3 atau 7 orang yang sudah mengumpulkan. Nah tapi Coba ya, ini soal hot ini mungkin Bapak tampilkan. Nah ini kan berarti dari bukan ya, saya aja yang belum dinilai iya, kan Pak? dari 21 itu 13 yang belum dinilai. Berarti beberapa sudah. Tapi perlu Oke. Bapak jelaskan nanti ini terkait dengan soal ini. Kalau perlu nanti Bapak akan tampilkan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut, Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, Ya, silakan Ibu. itu Zakia Ibu Vera. Ferawati Pak. Iya Pak. Gimana Ibu Vera? Itu Zakia dengan Delvia, Zakia dengan Delvia nggak bisa masuk Pak jaringannya. Oh, Ibu Zakia sama Ibu, Minta izin dulu Pak Ibu Zakia sampai yang jaringan bisa masuk. Ya, Zakia dengan Delvia. dengan Delvia. Dengan Delvia. Oh, yang Delvia yang kita panggil Iya tadi ya. Pak, izin Oke. sampai bisa masuk Pak katanya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi silakan. Lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Iya Pak, lanjut. Lanjut Pak. Nah, kita anggap selesai untuk KD-KD yang lain. Dia cukup dengan contoh 2 KD aja di dalam bahasa Indonesia ya. Nah, nanti tinggal menyesuaikan dengan yang mata pelajaran lainnya. Nah, berikutnya komponen di dalam komponen yang ada di dalam Permendikbud terkait dengan RPP ini setelah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi itu adalah
materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran coba lihat. Kalau Bapak melihat yang ditulis oleh Ibu Sri Utami ada nih di kelas kita. Udah bergabung, sudah monitor Ibu Sri Utami. Ini belum ada Sudah, ya, Pak. sudah. Tadi suaranya nggak ada dipanggil-panggil Ibu. Ya. Iya Pak, jaringan kadang hilang Pak. Maaf Pak. Ya nggak apa-apa. Menyesuaikan ya Ibu ya. Nah terkait dengan Iya Pak. yang sudah ditulis ini, Bapak ingin memberikan komentar bahwa ini baru yang disebut dengan pokok bahasan atau materi pokoknya. Oh Pak, masa iya Pak? Nah, kan sudah Bapak sampaikan pada minggu yang lalu. Yang mana tuh yang Bapak sampaikan Pak? Nah, kalau Bapak boleh buka bahan ajar yang Bapak sampaikan yang lalu yang terkait dengan materi pelajaran, coba dilihat ini. Bapak akan share screen yang lain, bahan ajar Bapak minggu yang lalu atau tutorial kita yang lalu. Jadi Bapak Ibu, bahan ajar yang Bapak kirim di LMS itu digunakan atau tidak? Kalau tidak bermanfaat, kira-kira Bapak tidak kirimkan lagi minggu depan atau di LMS. Ada gunanya nggak? Bermanfaat Pak. Bermanfaat ya. Kalau bermanfaat itu tentu pasti diimplementasikan ya. Ya jangan saja cuma di download gitu kan. Gitu. Nah coba lihat nih. Materi pembelajaran itu misalnya kalau ada kegiatan mengamati nanti ditulis gitu kan. Nah ini namanya materi pelajaran itu. Mengamati. Di sini saya memiliki ayah. Apa yang mau diamati? Berarti dalam bentuk membaca nih. Saya memiliki ibu. Saya juga memiliki kakak. Keluarga saya terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan saya. Kemudian keluarga saya saling menyayangi. Kalau mau diganti nama misalnya di sini Ibu Sri Utami misalkan, saya Sri Utami memiliki ayah, atau Sri Utami memiliki ayah, Sri Utami memiliki ibu, Sri Utami juga memiliki kakak. Nah keluarga Sri Utami terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan Sri Utami. Keluarga Sri Utami saling menyayangi. Nah itu materinya. Seperti itu. Jadi jangan hanya menulis judulnya saja gitu. Begitu juga misalnya ayo berlatih misalkan, apa kegiatan latihannya mengamati foto keluarga Sri Utami tadi. Kemudian apa yang dilakukan dengan foto itu, menyebutkan nama ayah Sri Utami, kemudian menyebutkan nama ibu Sri Utami, begitu juga nama kakak Sri Utami. Begitu juga dengan kalau dia itu kegiatannya bernyanyi. Nah, satu-satu aku sayang ibu itu ditulis, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, kedua-tiga sayang semuanya. Seperti itu. Nah, kira-kira terkait dengan hal ini, paham nggak yang Bapak maksud Ibu Sri Utami maupun Bapak Ibu yang lain? Bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Bisa. Jadi catatan Bapak sini apa Pak? Catatannya adalah tulis materi pembelajarannya, bukan hanya materi pokok. Ini kan judulnya saja ini, energi gerak, menulis teks petunjuk, kemudian pemanfaatan sumber daya alam, gitu kan? Tuh, seperti itu Ibu Sri Utami maupun Bapak Ibu yang lain. Nah kalau ada catatan kayak gini Pak, kira-kira mempengaruhi nilai pasti ini. Satu poin ini bisa mengurangi 5 nilai. Nah tadi kan tujuannya udah bagus tuh, Bapak sudah siapkan nilai 100 kan, tujuan pembelajarannya 100. Kemudian misalnya di dalam indikator penyampaian kompetensi Pak, ini kan tidak lengkap nih, dikurangi beberapa poin gitu kan. Nah kalau sampai di materi Pak, ini nggak ditulis nih materinya, kurang berapa Pak? Kurang 5 itu maksimalnya satu poin itu. Nah kan kalau kurang 5 dari 100, tadi kurang lagi yang lainnya. Anggap saja tadi dikurangi 3, tambah 5 sudah 7. Masih ada cadangan nilai 92 gitu kan. Dicek lagi nanti sampai ke bawah. Nah, kalau lagi ada yang keliru, berarti turun lagi gitu kan.
Seperti itu Bapak Ibu. Oke ya, bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu yang Bapak maksud? Bisa ya? Siap. Bapak izin sebentar untuk minum. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya setelah materi pembelajaran yaitu tentang metode dan media pembelajaran serta sumber belajar. Nah, kalau metode ini sudah ditulis ya oleh Ibu Sri Utami, udah bagus ya. Ini Bapak tandai saja yang sudah bagus dikerjakan. Ini sudah menggunakan pendekatan saintifik ya. Kemudian modelnya problem based learning. Kemudian metode pembelajarannya diskusi kelas, ceramah, dan diskusi kelompok. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tulis di dalam metode pembelajaran dalam bentuk pendekatan, model, dan metode ini, termasuk juga dalam foundation ini kan recommendation ini akan Bapak cek lebih lanjut di dalam langkah-langkah pembelajaran nanti akan Bapak jelaskan. Nah, kemudian setelah itu ada media dan alat. Di sini sudah dibuat Microsoft Office dalam bentuk PowerPoint atau slide. Berarti ada slide-nya nanti ini, jangan sampai tidak ada slide-nya. Apalagi nanti RPP itu digunakan untuk mensimulasikan ya. Praktik pembelajaran terpadu ini wajib ada medianya Bapak Ibu. Nah, kalau yang untuk yang satunya lagi Pak, kan tugas tugas praktik yang kedua itu kan kita membuat video menjelaskan RPP. Nah, kita pasti nanti menjelaskan media. Nah, media apa yang digunakan nanti ditampilkan media. Kalau dia menggunakan PowerPoint nanti ditampilkan PowerPoint-nya seperti ini. Nah, itu harus ada Pak. Ya, harus ada. Seperti itu. Nah, kemudian sumber belajar. Ini sumber belajar ditulis oleh Ibu Sri Utami pada bagian di bawah ini. Nah, seharusnya digabungkan saja atau urutannya sebelum langkah-langkah pembelajaran. Ini Bapak tulis sebaiknya sebelum tujuan pembelajaran. Itu catatan. Ini dikurang poin Mbak tidak, cuma lebih baik seperti itu. Supaya apa? Karena dia itu sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses yang berkaitan dengan RPP, itu disebut metode dan media pembelajaran serta sumber belajar. Maka dia ditulis pendekatan yang ini. Setelah metode, media, sumber belajar. G-nya sumber belajar. Nanti H-nya baru masuk kegiatan pembelajaran. Nah, seperti itu Ibu Sri Utami ya. Oke, berikutnya ya. Berikutnya Bapak ingin menjelaskan tentang tentang sumber belajar tadi ya, belum dibahas. Sumber belajar pada bagian bawah sudah ada ini buku siswa kelas 4 oke. Kemudian September 1 belajar oke. Buku bahasa Indonesia kelas 4 karangan Iskandar Sugini. Nah, kalau mau ditambah bisa dari sumber lain yang relevan seperti ada internet ataupun sumber-sumber buku yang lain. Nah, itu perlu ditambah Pak, itu sebaiknya ditambah. Siapa tahu nanti kita tidak cukup dengan sumber belajar yang ada di dalam buku itu. Bisa saja di sana kita buat PowerPoint gitu kan, karena slide PowerPoint tentu tidak semuanya kita ambil dari buku paket. Bisa kita ambil dari internet, ada gambar untuk menyederhanakan informasi gitu kan, ada audio. Nah, tentu audio visual yang kita masukkan di dalam slide PowerPoint tadi itu bagian dari sumber belajar. Maka dibuat catatan di situ, dibuat sumber lain yang relevan atau sumber dari internet yang relevan. Bisa juga seperti itu.
Bisa dipahami Ibu Sri Utami maupun Ibu Bapak Ibu yang lain? Bisa ya? Insya Allah bisa Ada Pak. pertanyaan sebelum kita masuk ke langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran? Kalau ada pertanyaan, Ada ya silakan. itu kan Pak, setelah tujuan pembelajaran itu kan ada KD-nya, kemudian kalau dibikin kegiatan pembelajaran kemudian baru materi, metode, media, penilaian di bawah kegiatan pembelajaran itu bisa tidak ya Pak ya? Ya, dibuat itu bisa-bisa saja, tapi lebih baik mengikuti urutan yang sudah ditentukan oleh Permendikbud, Ibu. Ya boleh-boleh saja sih, tapi lebih baik. Yep. Kan? Kalau misalnya di sini sumber belajarnya itu sebelum langkah-langkah pembelajaran, nggak apa pula kita harus menulisnya setelah langkah-langkah gitu kan? Supaya apa? Supaya mudah ngeceknya satu persatu. Yep. Itu maksudnya. Bisa pahami Bu ya? Oke. Ya Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkah. Kalau ada pertanyaan. Lanjut. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya tentang langkah-langkah pembelajaran. Nah, terkait dengan langkah-langkah pembelajaran ini Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Memang satu sisi dari modul kita kan perlu ada penyempurnaan beberapa hal yang mungkin tidak terdapat di saat modul kita diterbitkan. Modul kita diterbitkan masa KTSP gitu kan, sekarang sudah K13. Nah, tentu di dalam kegiatan pembelajarannya itu kita harus mengakomodir ya apa yang sudah kita tulis, baik yang ada di dalam metode pembelajaran, pendekatan, model, dan metodenya, termasuk juga mengakomodir tujuan pembelajaran tadi yang terkait dengan condition ya atau kondisi. Nah, tentu yang akan Bapak nilai nanti Pak tetap kembali pada hal yang demikian, baik itu yang berhubungan dengan metode yang sudah ditentukan ini maupun tujuan yang sudah ditulis, termasuk juga pedoman di dalam menulis RPP itu adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, yaitu berhubungan dengan penyusunan RPP. Nah, berbicara masalah penyusunan RPP, Bapak Ibu, di dalam kegiatan pendahuluan disebut kegiatan pendahuluan ya, bukan kegiatan awal, walaupun maksudnya sama ya. Di dalam kegiatan pendahuluan itu ada 5 kegiatan yang harus dilakukan. Nah, apa yang disarankan di dalam Permendikbud tersebut? Kegiatan yang dilakukan pertama itu adalah menyiapkan peserta didik baik secara fisik maupun secara psikis ya, supaya siswa itu bisa mengikuti proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, memotivasi peserta didik. Memotivasi itu terkait dengan materi yang akan dipelajari supaya dia itu memiliki minat dan keinginan tahuan terhadap materi yang akan dipelajari. Nah, apakah itu melalui visualisasi maupun audiovisasi gitu. Kemudian yang ketiga, yang harus ada di dalam kegiatan pendahuluan itu adalah melakukan apersepsi. Apersepsi itu baik dalam bentuk melakukan tanya jawab dalam rangka menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang sebelumnya atau materi yang lain atau pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, itu yang disebut dengan apersepsi. Dalam rangka kita memberikan hubungan, apa sih hubungannya sehingga itu perlu dipelajari gitu kan. Nah, itu yang ketiga yang harus ada di dalam sebuah kegiatan pendahuluan. Kemudian yang keempat itu adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran tadi itu yang sudah ditulis oleh Ibu Sri Utami ini harus disampaikan kepada siswa pada kegiatan pendahuluan. Nah, dan yang terakhir tentu menjelaskan kegiatan pembelajarannya apa saja.
Nah, biasanya itu di dalam kegiatan pembelajaran itu tertulis secara eksplisit itu di dalam silabus. Nanti Bapak Ibu menjelaskan kepada siswa kegiatan apa saja yang harus dilakukan di dalam proses pembelajaran, kegiatan inti nanti, mulai dari apakah itu mengamati atau membaca, kemudian berlatih, bernyanyi, berlatih lagi, mengamati, dan seterusnya. Nah, itu dijelaskan pada siswa sebagaimana Bapak jelaskan pada tutorial sebelumnya. Halo? Ya, Ibu? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Oke, dilanjutkan. Nah, itu yang terkait beberapa item yang harus ada di dalam kegiatan pendakwaan. Nah, coba kita cek satu persatu. Apakah yang disusun oleh Ibu Sri Utami ini sudah mengakomodir atau tidak? Nah, yang pertama, coba kita lihat. Guru menyapa siswa dengan mengucapkan salam. Nih, kalau mengucapkan salam ini masuk yang mana dari yang 5? Kalau yang 5 perlu Bapak tulis nggak ya? Sebentar. Jadi 1 itu mempersiapkan, supaya jelas ya, mempersiapkan, kayak tulisan merahnya nggak bagus kan? Ini warna lain. Mempersiapkan fisik ya dan psikis siswa. Ini kita tulis singkat saja. Yang kedua, motivasi ya. Yang ketiga, persepsi. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran ya. Kemudian yang kelima, kegiatan pembelajaran inti. Kegiatan inti pembelajaran ya, itu yang harus dijelaskan kepada siswa. Nah, coba kita lihat dari 5 catatan ini Bapak Ibu yang harus ada di dalam kegiatan pendahuluan. Apakah nomor 1 ini termasuk poin nomor 1 yang ada di dalam Permendikbud? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Kemudian guru memeriksa kehadiran siswa. Apakah ini masuk ke nomor 1 di dalam Permendikbud? Iya, Pak. Kemudian guru mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Ini berkaitan nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2. Nomor 3. Motivasi. Ya, persepsi itu. Itu persepsi. Nah, kemudian berikutnya guru memberikan persepsi kepada siswa, sama aja kan? Persepsi juga. Apa perbedaan 2 jenis alat elektronik? Bagaimana? Nah, ini kan persepsi juga. Kemudian yang kelima, guru menjelaskan kegiatan yang akan dipelajari hari ini. Itu masuk poinnya mana? Motivasi bukan, Pak? Kalau motivasi bisa sekaligus ini. Ya. Kalau menjelaskan kegiatan tentu berhubungan dengan nomor 5 ini kan? Iya, nomor 5. Iya, Pak. Kegiatan inti. Nah, maka dari itu apa yang belum ada di dalam kegiatan ini? Pertama, kalau motivasi bisa kita masukkan di dalam ini. Jadi sambil bertanya, sambil memperlihatkan gambar supaya siswa itu ingin tahu dari gambar ini, gitu kan? Maka di sini disebut apa perbedaan 2 jenis alat elektronik ini, ya, bagaimana cara menggunakan 2 alat elektronik ini. Nah, seperti itu. Bisa itu Pak, bisa. Tapi harus dinyatakan dalam bentuk eksplisit teks ya. Bagaimana motivasi yang dilakukan. Kemudian berikutnya kegiatan inti. Nah, sebentar ya, Bapak kebetulan ada yang manggil.
Sorry, kebetulan di suatu kamar ini ada teman yang terkurung di luar. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Nah, berikutnya, apakah yang pertama ya yang kita lihat dari yang ditulis ini, untuk kegiatan kedua tidak ada motivasi dituliskan secara eksplisit. Seperti apa motivasi siswa itu ditingkatkan ya. Nah, itu yang tidak ada di dalam ini. Walaupun mungkin kita punya logika dengan menampilkan gambar ini, siswa ingin tahu dengan apa yang akan dipelajari. Kira. Nah, kemudian yang tidak ada yaitu tujuan pembelajarannya. Seharusnya disampaikan tujuan pembelajaran. Memberitahukan tujuan kegiatan. Sudah masuk ya? Tujuan kegiatan dan bagaimana kegiatan yang dilakukan. Oke. Nah, jadi kita ingin katakan bahwa di dalam ini secara eksplisit itu tidak ada motivasi dan tidak menyebutkan secara eksplisit secara terpisah. Nah, itu yang ada di dalam kegiatan awal. Nah, sebelum kita lanjutkan kegiatan awal ini, jelas dengan apa yang Bapak maksud, Bapak Ibu sekalian? Jelas, Pak. Kalau nggak jelas, kalau ada pertanyaan boleh nih sebelum kita lanjut, daripada nanti kita lanjut kita nggak paham gitu kan. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Berikutnya, untuk kegiatan inti seperti yang Bapak sebutkan tadi, Bapak akan mengecek pertama pendekatan apa yang digunakan, model apa, metode apa, termasuk juga dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu yang Bapak cek di sini nanti. Nah, kalau misalnya di sini Ibu Sri Utami menggunakan pendekatan saintifik ya. Nah, kalau menggunakan saintifik pasti ada kegiatan mengamatinya, ada kegiatan menanyakan, ada kegiatan mengumpulkan, kemudian mengumpulkan, kemudian mengasosiasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Nah, seharusnya ataupun sebaiknya dijelaskan yang mana kegiatan yang mengamatinya mana, kegiatan menanyakan yang mana, kemudian kegiatan mengumpulkan, kegiatan elaborasi atau mengasosiasi, dan kegiatan dalam bentuk mengkomunikasikan, termasuk juga di dalam hal ini apabila itu ada hubungannya model-model pembelajaran terpadu, apa itu Weber, integrated maupun connected. Nah, itu nanti disesuaikan Bapak Ibu, sehingga nanti apakah dari segi materinya apakah dari segi strategi pembelajarannya bisa saja itu dilakukan. Nah, itu harus ada di dalam atau secara jelas disebutkan di dalam kegiatan inti ini. Nah, maka dari itu tentu kita tidak punya standar khusus ya. Maksudnya ada kegiatan khusus seperti yang disebut di dalam kegiatan pendahuluan tadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau untuk ini relatif dia. Maka itu yang menjadi patokan kita terhadap apa yang kita susun ini. Nah, mulai dari metode apa yang digunakan, pendekatan, lihat lagi indikatornya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Nah, apakah yang dimaksud dengan pendekatan tadi, sudah ada nggak kegiatan-kegiatan yang dimaksud? Nah, maka itulah yang akan Bapak telusuri ya terkait dengan tugas yang dikerjakan. Nah, kemudian berikutnya setelah kegiatan inti yaitu kegiatan penutup. Nah, untuk ini cukup ya, nanti mempedomani dengan Bapak jelaskan tadi. Nah, untuk kegiatan penutup sebagaimana yang sudah ditentukan oleh peraturan menteri ya tentang standar proses penyusunan RPP, apa yang harus kita lakukan diantaranya Pak? Kalau Bapak boleh ketikkan di sini ya. Pertama,
menemukan ya manfaat langsung atau tidak langsung ya, dari proses atau tidak saja ya, tidak langsung dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, itu adalah melakukan feedback ya, feedback atau umpan balik. Yang ketiga itu adalah feedback, berikutnya adalah kemarin feedback feedback itu kegiatan. Kemudian tindak lanjut ya, tindak lanjut. Assalamualaikum Pak Nuzli. Waalaikumsalam, silakan Pak Trendy bergabung. Ya maaf Pak, saya ini sakit perut, jadi saya lihat saya menyimak saja ya Pak ya, tidak bisa belum banyak aktif Pak. Dari tadi saya ini terus Pak. Iya, sakit perut saya. Ini sakit perut karena perutnya mulai sakit atau ada sakit lain ini Pak Trendy? Untuk tadi pengetahuan, 4 titik itu untuk aspek keterampilannya. Jadi ada tadi pengetahuan dan keterampilannya. Jadi bisa dipasangkan tadinya. Nanti kalau saya tambah sedikit, yang tadinya jadi tiga itu menentukan kosakata dan kelompok tentang hubungan geografis, dan ekonomi, sosial, budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui tulis, tulisan, visual dan atau eksplorasi lingkungan. Tadi 4 juga melakukan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah. Kedengaran ya suara Bapak. Tentang ekonomi, sosial dan budaya di lingkungan sekitar dalam bentuk teks tulis, tulisan dan tulisan. Untuk kompetensi dasar matematika, tadi juga disebutkan menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Tadi 4.5 mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan sebagai kesetaraan pecahan mata uang. Untuk SPDC dan tadi juga disebutkan mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 4.2 menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Selanjutnya, maaf itu satunya C saya salah, itu bisa bagian D, kompetensi dasar dengan indikator itu bisa digabung, bisa juga dipisah karena harus temuan. Jadi indikator pencapaian kompetensi dimulai dari bahasa Indonesia, memahami teks bacaan tentang lingkungan geografis di rumah. Yang kedua, menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan
Yang selanjutnya membaca teks tentang hubungan geografis. Nah, untuk indikator matematika menyebutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. Selanjutnya membandingkan pecahan uang secara cermat dan menyebutkan pecahan uang secara cermat. SPDT. Indikator pertama memahami pola irama, yang kedua menyuarakan pola irama, dan ketiga menampilkan pola irama sederhana. Materinya kosakata tentang 85, nilai pecahan uang logam dan pola irama. Oke Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu dari pembangunan silakan Bapak Ibu untuk memberikan saran dan masukan. Silakan Bapak Ibu. Ada saran dan masukannya Bapak Ibu? Halo. Nilai pecahan uang logam dan pola irama. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan itu metode pembelajarannya tanya jawab, maka dan interaksi. Oke Bapak Ibu, barangkali kita potong di situ dulu contoh. Perlu diingat oleh kita semua Bapak Ibu mahasiswa sekalian ya. Siti Fatimah, Pak. Ya, silakan Ibu Siti Fatimah. Pak itu tadi memang yang pembanding memang ada suara ininya ya Pak, suara pengiringnya kayak gitu Pak ya? Backsoundnya memang ada ya? Perlu diingat oleh kita semua Bapak Ibu mahasiswa sekalian ya, untuk tutorial perlu diingat oleh kita semua Bapak Ibu mahasiswa sekalian ya, untuk tutorial pada tugas yang kedua atau tugas tutorial kedua kita diminta untuk mempresentasikan salah satu RPP yang kita kerjakan ini, baik itu bisa memilih ya tema yang sudah ditentukan oleh tutor ataupun yang dipresentasikan itu adalah tema yang dipilih sendiri. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tentu kita tidak hanya memikirkan sebatas tugas tutorial 2 saja, tentu nanti kita juga harus menjadi pertimbangan di dalam tugas tutorial 3. Nah, tugas tutorial 3 itu adalah mensimulasikan praktik pembelajaran terpadu di kelas. Maka dari itu nanti Bapak Ibu sekalian, nanti silakan pilih yang mana yang bagus untuk dipresentasikan dan yang mana yang bagus untuk dilakukan simulasi praktik pembelajaran terpadu dari 2 RPP yang sudah disusun pada tugas tutorial praktik 1. Nah, kita lanjut dari materi kita pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian. Setelah kita melakukan feedback terhadap tugas yang sudah diberikan pada minggu yang ketiga yang lalu ya, maka berikutnya kita coba masuk kepada bagaimana praktik perencanaan pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan ini tentunya ya, di dalam prosedur kegiatan perencanaan pembelajaran terpadu untuk praktik dan simulasi, yang pertama adalah menetapkan mata pelajaran, menetapkan kompetensi dasar, mengembangkan tema yang sesuai. Nah, tentunya ya
Kalau berbicara masalah 3 hal ini tentu di saat diberlakukannya kurikulum 2013 sudah terakomodir di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 di SD ataupun di madrasah ibtidaiyah. Nah, maka dari itu kalau kita lihat atau kita buka lebih lanjut seperti ini Bapak Ibu. Jadi sudah ada penetapan mata pelajarannya yang mana saja sebagai contoh pada sebuah tema. Kemudian ada penetapan kompetensi dasarnya, kemudian ada juga mengenai tema yang sesuai. Nah, maka dari itu berikutnya tentang mengenai peta keterhubungan ya antar kompetensi dasar dan tema pemersatunya sudah jelas seperti contoh yang sudah kita sebutkan dari sesi 1 kemarin. Sebagai contoh ada subtema 1 itu tentang PKN ya, kemudian ada bahasa Indonesianya lengkap dengan kompetensi dasar, kemudian matematika, seni budaya dan PJOK. Nah, itu masing-masing memiliki kompetensi dasar masing-masing yang tergabung di dalam sebuah subtema. Kemudian berikutnya Bapak Ibu tentunya di dalam penyusunan satuan pembelajaran terpadu ya, tentu kita harus kembali lagi ke Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Nah, terkait dengan hal ini tentunya seperti contoh yang sudah ditampilkan ya. Pertama mulai dari identitas, tema, subtema, kelas ya, materi pokok, kemudian alokasi waktu, tujuan pembelajaran, berikut dengan KD dan IPK-nya ya kan. Ini pengembangannya. Misal contoh dari di PKN itu 3.2 mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Nah, yang menjadi indikator pencapaian kompetensinya menyebutkan, menjelaskan, menunjukkan, menghafal. Nah, tentu yang contoh seperti ini seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, bagaimana caranya? Tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan apakah 3.2 dan mengenal ini termasuk C1 kah, C2 atau sampai C berikutnya. Nah, maka dari itu kita bisa cek kalau kata mengenal itu, coba lihat mengingat, memahami, mengenal. Nah, mengenal itu bisa saja masuk ke dalam C1 gitu kan, karena mengenal gitu kan. Nah, coba kita lihat mengenal ya, tidak ada. Nah, kalau kita lihat dari kata-kata mengenal tentu kenal berarti mengingat ya, bisa masuk ke C1. Nah, maka dari itu muncullah di sini ya beberapa kompetensi menyebutkan ya. Kalau kita lihat ada kata-kata menyebutkan di sini, ini menyebutkan, menjelaskan, berikut menunjukkan ya, menunjukkan maksud yang mana ini. Nah, ada seterusnya ya, coba cek satu persatu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu juga pada kompetensi dasar 3.3 sudah ada indikatornya yang sudah dikembangkan, menunjukkan, mencatat, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk begitu juga untuk mata pelajaran berikutnya ya. Nah, sementara untuk kegiatan materi pembelajarannya seperti mengamati. Nah, maka mengamati ini tentu menyimak cerita penonton yang bertema kasih sayang antara anggota keluarga. Nah, contohnya seperti keluarga Cemara. Nah, ini Bapak akses lagunya di YouTube ya, itu silakan diakses sendiri juga bisa. Nah, terkait dengan materi ini ya, sudah ini bisa di play ini biasanya nggak muncul ya, nggak terlihat ya. Coba Bapak cek. Oh, ini seharusnya bisa di play ini.
mana ya, bentar, nggak bisa. Atau yang ini saja bapak kopikan linknya ya, supaya kita bisa mengakses video tersebut. Kemudian, nah ini video yang bisa diakses oleh kita semua. Jadi kita dengar sama-sama. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi tidak bisa fokus Bapak untuk menjelaskan karena ada gangguan ya. Karena kita juga keburu habis waktu. Barangkali untuk tutorial kita pada kesempatan ini cukup sekian. Nanti apabila ada yang belum jelas, silakan di chat di LMS ya, atau nanti sampaikan ke Bapak kalau Bapak lambat menjawabnya. Itu saja Bapak Ibu kegiatan tutorial kita pada siang hari ini. Mohon kepada kita semua untuk mengaktifkan kamera agar Bapak bisa melakukan screenshot. Silakan Bapak Ibu ya. Lalu Alif nih ya, sekitar Rahayu, Irin, sudah aktif, Tami, Mary, Marisa, mana lagi yang lain? Ini ada 19 orang mahasiswa di dalam kelas kita, tapi baru sedikit nih ya. Oke, tolong tahan senyumnya biar kelihatan menarik. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk mengaktifkan kameranya. Oke Bapak Ibu, barangkali itu saja kegiatan tutorial kita pada kesempatan ini. Nanti kita akan diskusikan pada kesempatan yang lain. Kan tetapi Bapak ingatkan kembali, jangan lupa ya, tugas tutorial kita yang untuk praktik 2 itu membuat video presentasi RPP. Nanti ingatkan Bapak untuk share di WA group. Apa contohnya Pak? Ya, contoh-contoh di dalam mempresentasikan RPP itu boleh digarap mulai dari sekarang ya, boleh dibuat boleh sampai selesai, atau mau diedit dulu boleh juga. Oke, itu saja untuk hari ini Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lanjutkan melalui WA group maupun LMS. Sekian, terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.